Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsi, bisa dipanggil Bu Asi. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai logika dan algoritma. Sebelum kita membahas materi, saya ada sedikit quote. Masa depanmu adalah hasil menuai dari ladang usaha yang kamu tanam hari ini. Saya harap kalian sekarang rajin belajar, disiplin, agar kelak masa depan kalian baik. Berikut adalah KD dan materi pada hari ini. KD 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer. KD 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Dengan materi yang pertama adalah pengertian logika dan algoritma. Yang kedua, logika dan algoritma pada komputer. Yang ketiga, pengertian command prompt. Yang keempat, menjalankan fungsi command prompt. Logika. Apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Yunani logos yang bermakna ilmu. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Sedangkan algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi algoritma ini harus disusun secara sistematis atau berurutan. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkah mengirimkan pesan WhatsApp. Yang pertama, mengambil HP terlebih dahulu, kemudian membuka aplikasi WhatsApp, kemudian mencari nomor orang yang akan kita chat, yang keempat, menulis pesan yang akan kita kirimkan, kemudian klik icon untuk mengirimkan pesan. Contoh algoritma yang kedua, yaitu langkah-langkah mengambil uang di ATM. Yang pertama, masukkan kartu ATM pada mesin ATM. Yang kedua, pilih bahasa yang akan digunakan. Yang ketiga, masukkan PIN ATM. Yang keempat, pilih penarikan tunai. Yang kelima, masukkan nominal uang yang akan diambil. Yang keenam, tunggu sampai uang keluar dari mesin ATM, kemudian ambil uangnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengambil kartu ATM kembali. Algoritma merupakan urutan-urutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Akan tetapi, tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis disebut dengan algoritma. Pada dasarnya, algoritma ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah keterbatasan. Maksudnya di sini adalah algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Karena memang tujuan dari algoritma adalah hasil akhir dari beberapa proses yang sudah dijalankan. Yang kedua adalah kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda, karena tidak ada pengulangan proses pada langkah algoritma. Yang ketiga adalah input atau masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Kemudian, output atau keluaran, algoritma mempunyai nilai 0 atau lebih hasil keluaran output. Yang terakhir adalah efektivitas. Maksudnya, algoritma itu harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu lama. Logika dan algoritma pada komputer.
Komputer merupakan mesin pemroses. Komputer tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada yang mengoperasikan atau brainware. Ini yang dimaksud brainware ini adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Dalam bekerjanya, komputer memerlukan algoritma. Algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman yang berupa instruksi yang dapat dipahami oleh komputer yang kemudian disebut dengan program. Program terdiri dari sederetan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan komputer. Nah, komputer ini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama adalah komponen input. Contohnya bisa keyboard, bisa scanner, kemudian output. Output ini alat keluaran. Contohnya bisa berupa monitor yang menampilkan tulisan di layar. Kemudian ada printer untuk mencetak, ada speaker untuk mengeluarkan suara, kemudian ada lagi namanya pemroses atau CPU, Central Processing Unit. Ini adalah otak dari komputer. Kemudian ada lagi yang namanya memori. Nah, untuk menuliskan algoritma, kita bisa juga menggunakan flowchart atau bagan alir. Nah, flowchart ini merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Yang ketiga adalah pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan user interface aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Nah, ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Flowchart kan tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Nah, berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Kita mulai dari yang paling kiri, ini adalah simbol arus atau flow direction symbol, digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Kemudian simbol baris penghubung, symbol of page connector. Symbol of page connector adalah simbol yang berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Nah, ini untuk menghubungkan pada halaman yang berbeda, sedangkan yang sebelah kanannya, simbol penghubung atau simbol one connector adalah simbol berfungsi untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Nah, dapat kita lihat perbedaannya. Jadi kalau lingkaran itu untuk menyambungkan pada halaman yang sama, sedangkan untuk yang segi 5 ini untuk menghubungkan pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian simbol proses atau processing symbol merupakan simbol flowchart berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer atau PC. Ini adalah simbol proses ditunjukkan dengan simbol persegi panjang. Kemudian simbol keputusan atau simbol decision ditunjukkan dengan bentuk belah ketupat. Simbol berfungsi untuk memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. Ada lagi simbol DIX dan penyimpanan online. Berfungsi untuk menyatakan input yang berasal dari DIX atau disimpan ke DIX. Simbol tampilan atau simbol display berfungsi untuk menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian simbol input-output berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input atau simbol keying operation berfungsi untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol kegiatan manual atau simbol manual operation berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer atau PC. Simbol proses terdefinisi, simbol predefined process berfungsi untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol persiapan atau simbol preparation
berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Dan yang terakhir adalah simbol titik terminal, terminal point symbol, berfungsi sebagai permulaan atau start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Ini adalah flowchart pembayaran pakai kartu debit atau kredit. Nah, ini adalah yang pertama atau start, yaitu melakukan pemesanan dan memilih kartu kredit sebagai pembayaran. Kemudian akan lanjut ke proses transaksi diproses di mesin kasir. Proses ini ditunjukkan dengan simbol persegi panjang seperti gambar berikut ini. Kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya dengan simbol yang sama. Diproses oleh penyedia layanan kartu, sistem IT, kemudian dicek apakah transaksinya berhasil. Ini decision ya. Bentuknya belah ketupat untuk mengecek apakah transaksi berhasil. Jika iya, akan lanjut ke proses ini. Jika tidak, akan lanjut ke proses ini dan mengulangi dari awal. Jika transaksi berhasil, maka akan dicek kembali apakah saldo limitnya cukup. Jika iya, akan lanjut ke proses bawahnya. Jika tidak, akan kembali ke proses sebelumnya. Jika iya, maka transaksi berhasil diproses oleh sistem. Nah, pembeli akan memperoleh konfirmasi transaksi berupa struk, email, atau SMS, kemudian database informasi pelanggan, kemudian transaksi masuk ke sistem pencatat. Jadi, kalau ada decision, jika ia akan lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak akan mengulang dari proses sebelumnya. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini. Untuk comment prompt akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang ada di Google Classroom.